Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Jalan Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas soal-soal di buku PR Interaktif Matematika kelas 10A ya. Masih di buku Intan Pariwara. Kita akan membahas asesmen harian pilihan ganda nomor 16 sampai 20 yaitu halaman 41. Masih berkaitan tentang eksponen dan logaritma. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Soal nomor 16. Hasil dari log akar 125 bilangan pokok 4 dikali log 16 bilangan pokok 5 ditambah log 4 bilangan pokok akar 2 per log 81 bilangan pokok 3 dikurangi log sepertiga bilangan pokok 3. Nah, kita harus hafal sifat-sifat logaritma itu sendiri ya, biar mudah dalam mengerjakannya. Jawab, kita tulis lagi soalnya ya, sama dengan, nah kita buat pangkat ya, masing-masing dari numerus dan bilangan pokoknya atau basisnya ini, log, nah 100, angka 125 itu kita tulis menjadi log 5, pangkat 3/2 ya, 125 itu kan pangkat 3, nah akarnya ini setengah berarti 3/2. 4 ini ditulis 2 pangkat 2 kali log 16 ditulis log 2 pangkat 4 bilangan pokok 5 pangkat 1 ditambah log 2 pangkat 2 bilangan pokok 2 pangkat setengah per 81-nya ditulis menjadi log 3 pangkat 4 bilangan pokok 3 dikurangi log 3 pangkat min 1 bilangan pokok 3 ya. Bisa dipahami ya dari sini? Sama dengan, nah sesuai dengan sifatnya ya, kita tulis pangkatnya ini, pangkat numerusnya per pangkat bilangan pokoknya, sehingga menjadi 3/2 kali log 5 bilangan pokok 2 kali, ini jadi 4/1 ya, 4/1 kali log 2 bilangan pokok 5 ditambah ini 2/1 ya, 2/1 kali log 2 bilangan pokok 2 per, nah ini kan dikurang ya, berarti dia dibagi ya, karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3, berarti log 3 pangkat 4 per 3 pangkat min 1 bilangan pokok 3 sama dengan, ini jika dibalik jadi perkalian ya, sehingga menghasilkan 3/4 ya, kali ini kita taruh di depan 4/1 itu kan 4 ya, berarti 3/4 kali 4 kali log 5 bilangan pokok 2 kali log 2 bilangan pokok 5 ditambah, nah ini 2/1, ini kan 4 ya, ini dibalik jadi 2 ya, 2/1 itu adalah 4 ya, kali log 2 bilangan pokok 2 per log 3 pangkat 5. Nah, ini kan jika dinaikkan pangkatnya menjadi positif ya, berarti ini ditambah 1. Berarti log 3 bilangan pokok 5, log 3 pangkat 5 bilangan pokok 3 ya. Sama dengan ini kita tulis 3/4 kali 4 kali log 2 bilangan pokok 2 ditambah 4 kali 2 log 2. Log 2 bilangan pokok 2 per, nah ini pangkatnya ini kan 5, ini 1 berarti 5/1, 5 kita tulis 5 kali log 3 bilangan pokok 3 ya. Sama dengan, nah ini bisa kita coret ya anak-anak. Ini dicoret bisa ini ya. Ini tinggal 3 ya, kita tulis 3. Log 2 bilangan pokok 2 itu berarti 1 ini ya. Ditambah 4 kali, ini juga log 2 bilangan pokok 2 itu juga 1. Per 5 kali 1 ya, ini sama dengan 3 kali 1 adalah 3, ditambah 4 kali 1 itu 4, berarti 3 tambah 4, 7. 5 kali 1, 5, berarti 7/5. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 17 ya. Diketahui log 11 bilangan pokok 3 sama dengan A. Dan log 2 bilangan pokok 11 sama dengan B. Nilai log 44 bilangan pokok 6 adalah titik-titik. Jawab. Log 11 bilangan pokok 3 adalah A ya. Kita ubah ini ya.
ini kita ubah menjadi bilangan pokoknya 10 sesuai dengan sifatnya, maka log 11 per log 3. Nah, ini kan bilangan pokok 10 atau basisnya 10 kan tidak perlu ditulis karena sudah bentuk umumnya ya. Sama dengan A. Lalu ini kita balik menjadi log 3 bilangan pokok per log 11 ya. Itu sama dengan 1 per A ya. Jika log 11 per log 3 itu A, maka jika dibalik log 3 per log 11 itu 1 per A ya. Lalu kita tulis lagi ke dalam bentuk ini tadi. Log 3 bilangan pokok 11 sama dengan 1 per A ini. Kita ubah menjadi ini ya penulisannya. Jadinya seperti ini. Log 44 bilangan pokok 6 sama dengan log 44 per log 6. Kita ubah ini menjadi bilangan pokok 10, maka menjadi log 44 per log 6 ya. Bilangan pokok 10 ini kan tidak perlu ditulis. Sama dengan lalu kita ubah menjadi bilangan pokoknya 11, yaitu menjadi log 44 bilangan pokok 11 per log 6 bilangan pokok 11. Sama dengan log 44 itu kita tulis 2 pangkat 2 kali 11 bilangan pokok 11 per log 2 kali 3 bilangan pokok 11. Sama dengan log 2 pangkat 2 bilangan pokok 11 ini dikali ya. Dikali itu kan menjadi ditambah ya sesuai dengan sifat logaritma. Ditambah log 11 bilangan pokok 11 per log 2 bilangan pokok 11 ditambah log 3 bilangan pokok 11. Sama dengan ini tinggal 2 ya. 2 kita tulis di sini. 2 kali log 2 pangkat 11 ditambah 11 log 11 bilangan pokok 11 per log 2 bilangan pokok 11 ditambah log 3 bilangan pokok 11. Sama dengan 2 kali B. Nah, ini kan B ya. Kita ganti dengan B. Log 2 bilangan pokok 11 kita ganti B. Ditambah log 11 bilangan pokok 11 itu 1. Per log 2 bilangan pokok 11 adalah B. Ditambah log 3 bilangan pokok 11 adalah 1 per A. Sama dengan 2 kali B ditambah 1. Ini yang bawah ini kita jadikan penyebutnya sama menjadi A ya. Berarti ini AB plus 1 per A. Lalu kita ini dibalik menjadi perkalian sama dengan, berarti yang atas ini kita kali dengan A ya, karena ini pembagian pecahan maka dibalik jadi perkalian ya. Yang atas kita kali dengan A berarti 2AB ditambah A ya, 1 kali A kan A per AB plus 1. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 18 yaitu soal HOTS berkaitan dengan soal cerita. Seorang peneliti ingin mengetahui pertumbuhan eceng gondok pada suatu kolam. Mula-mula di kolam tersebut terdapat 10 eceng gondok. Berdasarkan pengamatan diketahui eceng gondok berjumlah 3/2 kali semula setiap 2 minggu. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Nah, petunjuknya bulatkan kesatuan terdekat ya hasilnya. Jawab. Misalkan X adalah fase pertumbuhan eceng gondok dengan periode 2 minggu. Nah, ini kita buat tabel seperti ini ya. Kolom pertama itu fase 2 minggu ke N. Banyak eceng gondok, bentuk pangkat. Untuk awal mula-mula yaitu minggu ke 0 ya. Berarti 10 ya. Di sini kan mula-mula 10. Bentuk pangkatnya 10 kali 3/2 pangkat 0 ya. Ini kan berjumlah 3/2 kali semula. Minggu ke 1 berarti 10 kali 3/2. 3/2-nya itu ada 1 berarti 10 kali 3/2 pangkat 1. Untuk minggu kedua yaitu 10 kali 3/2 kali 3/2. 3/2-nya ini ada 2 ya. Berarti bentuk pangkatnya 10 kali 3/2 pangkat 2 dan seterusnya. Sampai ini kalau 5 berarti 3/2-nya ada 5. Maka bentuk pangkatnya 10 kali 3/2 pangkat 5. Sampai ke X. Nah, ke X ini berarti 10 kali 3/2 sebanyak X. Berarti jika ditulis dalam bentuk pangkat 10 kali 3/2 pangkat X ya. Pertumbuhan bakteri dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen fx sama dengan 10 kali 3/2 pangkat X.
Jumlah eceng gondok pada 2 minggu pertama atau fase 2 minggu ke-1, yaitu F1 sama dengan 10 kali 3 per 2 pangkat 1. Sama dengan 10 kali 3 per 2 ya, sama dengan ini kan bisa dicoret ya. Ini dibagi 2, 1 bagi 2, 5. Jadi ini 5 ya. 5 kali 3 ada 15 eceng gondok. Selanjutnya jumlah eceng gondok pada 6 minggu pertama atau fase kedua minggu ketiga yaitu F3 ya. F3 sama dengan 10 kali 3 per 2 pangkat 3. Sama dengan 10 kali 27 per 8. Sama dengan 10 kali, nah 27 bagi 8 itu 3,375. Sama dengan 33,75 kita bulatkan menjadi 34 eceng gondok. Jumlah eceng gondok pada 12 minggu pertama atau fase kedua minggu ke-6 ya. 2 kali 6 kan 12 minggu. F6 sama dengan 10 kali 3 per 2 pangkat 6. Sama dengan 10 kali 729 per 64. Sama dengan 10 kali 11,3915 ya. Sama dengan 113,915 dibulatkan menjadi 114 eceng gondok. Jadi pernyataan yang benar adalah pilihan yang A ya. Jawabannya yang A anak-anak. Selanjutnya untuk nomor 19 juga soal HOTS, yaitu soal dalam bentuk cerita. Dokter memberikan resep obat diabetes dengan dosis 500 mg setiap suntikan kepada penderita diabetes. Segera setelah disuntikan, obat tersebut bekerja dalam tubuh. 1 jam setelah penyuntikan, 1/10 dosis obat akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien 10 jam setelah penyuntikan adalah titik-titik. Jawab, misalkan X adalah fase penyuntikan. Ini kolom pertama fase 1 jam ke N ya. Yang kedua banyak dosis obat yang masih tertinggal. Yang ketiga bentuk pangkat ya. Fase 1 jam ke 0 yaitu masih mula-mula masih awal berarti 500 ya. Bentuk pangkatnya 500 kali 1/10 pangkat 0 ya. Selanjutnya untuk jam ke 1 sama dengan 500 kali 1/10. Bentuk pangkatnya 500 kali 1/10 pangkat 1. Untuk fase 1 jam kedua berarti 500 kali 1/10 kali 1/10 bentuk pangkatnya 500 kali 1/10 pangkat 2 dan seterusnya ya. Ini pangkatnya ini eksponennya ini menyesuaikan fase jamnya ya sampai jam ke X berarti 500 kali 1/10 sebanyak X. Jika ditulis dalam bentuk pangkat 500 kali 1/10 pangkat X. Banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen Fx sama dengan 500 kali 1/10 pangkat X. Selanjutnya, banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien pada 10 jam setelah penyuntikan atau fase 1 jam ke-10 adalah F10 sama dengan 50 kali 1/10 pangkat 10 sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 ya. 500 itu kan bisa ditulis menjadi 5 kali 10 pangkat 2 kali 1/10 pangkat 10 sama dengan 5. Ini kan dikurangi ya, jika ini berarti 10 kurangi 2 ini kan di atas pangkatnya, jika diturunkan menjadi min 2 ya, berarti 5/10 pangkat 8 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 8. Ini dinaikkan menjadi min ya, mikrogram. Jadi dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien 10 jam penyuntikan 10 jam setelah penyuntikan 5 kali 10 pangkat min 8 mikrogram ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 20 juga soal HOTS. Sebuah grup band sedang menyetel gitar
listrik di panggung jika intensitas bunyi yang disediakan oleh penyetelan gitar listrik tersebut 1,2 Wm min 2 pangkat min 2. Taraf intensitas bunyi penyetelan gitar listrik tersebut adalah titik-titik. Petunjuk gunakan rumus TI sama dengan log I per I0 10 kali log I per I0 ya. Dengan TI sama dengan taraf intensitas, I sama dengan intensitas, IO sama dengan intensitas ambang pendengaran sama dengan 10 pangkat min 12 Wm pangkat min 2 dan log 1,2 sama dengan 0,0792. Jawab, diketahui I0 sama dengan 1,2 Wm pangkat min 2 dan IO sama dengan 10 pangkat min 12 Wm min 2. TI sama dengan log I per I0 10 kali log I per I0 sama dengan 10 log 1,2 per 10 pangkat min 12 sama dengan 10 karena ini dibagi ya berarti ini dikurang ya sesuai dengan sifat log 10 kali log 1,2 dikurangi log 10 pangkat min 12 sama dengan 10 kali, nah log 1,2 tadi kan 0,0792 ditambah 12 ya, sama dengan 10 kali 12,0792 sama dengan 120,792. Jadi taraf intensitas bunyi penyetelan gitar listrik tersebut 120,792 dB ya. Jadi jawabannya yang E. Demikian pembahasan soal asesmen harian pilihan ganda nomor 16 sampai 20. Jika ada kesalahan ibu dalam menghitung mohon dikoreksi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.